Halo semua kamu rebahan, kembali lagi bersama gua di sesi review film. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk membeli kuota supaya kalian bisa nonton alur cerita dari Riak Semesta. Dan pada kesempatan kali ini, gua akan membawakan alur cerita film berjudul Madam Web 2024. Film ini adalah salah satu film superhero yang rilis di awal tahun 2024. Film ini menceritakan Madam Web, seorang mutan disabilitas namun memiliki kekuatan pikiran yang sangat overpower, yang seperti kita tahu kalau dia selalu membantu Spider-Man memecahkan segala masalah dalam serial komik Marvel. Dan seperti biasa, film ini mengandung full spoiler. Kalau kalian nggak suka kena spoiler, mending tonton dulu filmnya. Jangan lupa ambil cemilan dan kopimu. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai alur cerita film Madam Web 2024. Di awal film yang berlatarkan pada tahun 1973, tepatnya di hutan Peru Amazon, seorang wanita bernama Constance Webb melakukan pencarian terhadap spesies laba-laba langka bersama rekannya yang bernama Sims. Meskipun Constance sedang mengandung besar, ia tidak menyerah untuk melanjutkan pencarian laba-laba tersebut. Dan diyakini laba-laba tersebut memiliki kandungan zat yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Selain itu, laba-laba langka ini juga identik dengan Las Aranas, yaitu suku pedalaman yang memiliki kekuatan super jika tergigit laba-laba tersebut. Di tengah pencarian, tiba-tiba Sims bergerak kembali ke camp dengan cara yang aneh. Sim yang terlihat gelisah dan mencari sesuatu yang tidak jelas apa yang dia cari. Singkat cerita, tiba-tiba Constance berteriak kepada rekan-rekannya kalau dia berhasil menemukan laba-laba langka tersebut. Namun, secara mengejutkan, Sims tiba-tiba menembak rekan-rekannya dan mengungkapkan kepada Constance kalau ia sangat membutuhkan laba-laba itu untuk kekayaan dan kekuatan super. Ia pun menembak Constance dan pergi dengan membawa laba-laba tersebut. Tak lama kemudian, suku Las Aranas muncul untuk menolong Constance. Mereka membawa Constance ke gua rahasia yang ternyata dipenuhi dengan laba-laba langka. Lalu, kepala suku Las Aranas meletakkan Constance ke dalam kolam air, di mana mereka menggunakan laba-laba yang sama untuk menggigit Constance. Lalu, kepala suku berkata jika gadis ini akan ditakdirkan untuk sesuatu yang besar, dan agar si anak tetap aman, kepala suku memutuskan akan membawanya ke panti asuhan di kota New York. Lalu, scene beralih ke 30 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 2003. Cassandra kini sudah menjadi dewasa, dan kini ia menjalani kehidupannya sebagai petugas ambulan bersama rekannya yang bernama Ben Parker. Pada saat itu, mereka tengah buru-buru membawa seorang pasien ke rumah sakit. Di tengah jalan, Cassandra hampir saja menabrak seorang siswi sekolah bernama Matty. Anak muda zaman sekarang memang tak punya sopan santun kepada orang tua. Kemudian, ia melanjutkan perjalanannya ke rumah sakit. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah sakit. Ben dan Cassandra, atau yang biasa dipanggil Casey, mendapatkan hadiah dari seorang bocil FF yang berterima kasih karena telah membawa ayahnya tepat waktu. Sedangkan anak perempuan si pasien bernama Julia terlihat kebingungan di depan kamar ayahnya. Setelah bertugas, Casey pun pulang ke apartemennya. Di sana, ia melihat seorang gadis bernama Anya Corazon yang ditagih sewa kos-kosan oleh bapak-bapak kos berkepala botak. Karena dia sudah menunggak 3 bulan di apartemen tersebut. Scene beralih kepada Casey di mana dia tinggal sendirian. Sesekali ketika dia gabut, ia membuka berkas-berkas tentang ibunya, termasuk buku catatan penelitian tentang laba-laba langka milik ibunya. Di keesokan harinya, Casey dan Ben menangani sebuah keadaan darurat di mana sebuah mobil mengalami kecelakaan dalam keadaan terbalik dan hampir saja terjatuh ke dalam sungai. Saat Ben menarik si pengemudi, mobil tiba-tiba kehilangan keseimbangan sehingga Casey yang masih terjebak di dalam mobil jatuh ke dalam sungai. Kemudian, Casey mendapatkan momen di mana dirinya dikelilingi oleh kekuatan gaib yang tampaknya mengartikan sesuatu di dalam Casey. Namun, tiba-tiba Casey terbangun setelah Ben menolongnya. Saat Ben ingin mengecek kadar oksigen Casey, tiba-tiba Casey merasakan deja vu atau mengulang kejadian 10 detik yang lalu. Sehingga Casey dapat menebak kadar oksigen di dalam tubuhnya dengan tepat, yang membuat Ben terkejut. Kemudian scene berpindah di mana Sim yang kini masih awet muda karena rajin skincarean dan hidup dalam kekayaan. Selain hobi nonton orkestra, dia juga sangat hobi menjadi buaya untuk memikat hati wanita. Anjay.
Sepertinya dia tertarik dengan seorang wanita bernama Ihir. Sim kemudian membawa Ihir ke apartemennya, di mana di sana Sim masih menyimpan laba-laba langka di dalam aquascape. Setelah mereka adu gabrut, tiba-tiba Sim mengalami mimpi buruk, di mana ia bermimpi jika dia diserang oleh 3 orang wanita berkekuatan laba-laba yang berhasil membunuhnya. Mimpi itu membuat Sim terbangun. Ia lalu menceritakan mimpinya kepada Ihir. Namun, ternyata Ihir bukanlah wanita sembarangan. Ia adalah agen NSA yang ditugaskan untuk membunuh Sim. Namun, Sim dapat dengan mudah meng-KO-nya terlebih dahulu, menggunakan kekuatannya yang ia dapat dari laba-laba untuk meracuni agen tersebut. Lalu, ia mencuri kode sandi software Mata Tuhan. Keesokan harinya, Casey pergi ke acara ulang tahun adik iparnya Ben bernama Mary Parker, atau ibu Peter Parker yang kini sedang mengandung Peter. Di sana, Mary mengajak Casey dan para tamu untuk bermain tebak-tebakan. Dan tiba-tiba, Casey mengalami momen aneh yang kedua kalinya, di mana ia kembali ke waktu 10 detik sebelumnya, atau tepatnya saat permainan tebak-tebakan itu dimulai. Di saat itu juga, Ben memberitahu Casey bahwa ada kebakaran di dermaga. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung bergegas pergi ke sana. Singkat cerita, tibalah mereka di lokasi kebakaran. Ben dan Casey disibukkan dengan menolong para korban di sana. Tiba-tiba, Casey kembali mengalami momen aneh, di mana kali ini Casey tidak melihat kejadian sebelumnya, melainkan melihat kejadian 2 menit ke depannya, di mana ia melihat terjadinya kecelakaan dan darah penuh di tangannya. Meskipun begitu, Casey hanya menghiraukan momen tersebut dan fokus untuk menyelamatkan salah satu korban. Dan tiba-tiba rekan mereka bernama O'Neill mengalami kecelakaan, ditabrak truk tronton. Casey pun mencoba melakukan pertolongan pertama kepada O'Neill, namun naas, O'Neill tidak bisa diselamatkan. Scene berpindah di mana Sim merekrut seorang wanita bernama Amaria untuk mengoperasikan teknologi Mata Tuhan yang baru saja ia curi dari NSA. Sim lalu meminta Amaria melacak orang-orang yang akan membunuhnya menggunakan teknologi tersebut. Tapi dikarenakan kematian Sim ada di masa depan, jadi sudah pasti di masa sekarang ketiga wanita itu masih sangat muda dan belum mendapatkan kekuatannya. Setelah scroll lamanya, mereka akhirnya menemukan ketiga wanita tersebut, yang ternyata mereka adalah gadis remaja yang pernah Casey temui, yaitu Julia, Anya, dan juga Matty. Di tempat lain, Casey mulai depresi dengan kemampuannya yang tidak bisa dikendalikan. Di saat itu juga, Casey lagi-lagi mendapatkan penglihatan di mana seekor burung dara yang terbang menabrak jendela kamar Casey dan mati akibat benturan. Di sinilah Casey sadar jika penglihatannya tidak bisa mengubah takdir termasuk kematian. Ia pun membiarkan jendela itu terbuka sehingga nantinya burung dara itu akan mati dengan cara yang berbeda. Namun siapa sangka begitu burung itu masuk ke kamar Casey, ternyata dia baik-baik saja. Casey pun menyadari jika kekuatannya dapat mengubah takdir. Di keesokan harinya, Casey yang ingin pergi healing untuk meredakan depresinya, dia pun berniat untuk menaiki sebuah kereta. Tapi secara tidak sengaja, di sana ternyata sudah ada ketiga gadis yang juga akan menaiki kereta yang sama. Namun Amaria berhasil melacak ke ketiga gadis tersebut dan meminta Sims untuk pergi ke lokasi ketiga gadis itu. Saat Casey dan ketiga gadis menaiki kereta yang sama, Casey tiba-tiba melihat gambaran tentang Sim yang berniat untuk membunuh ketiga gadis itu. Hal itu pun yang membuat Casey segera mengeluarkan para gadis itu dari kereta. Akan tetapi, gadis-gadis itu malah mengira kalau Casey sedang menculik mereka. Namun untungnya, di saat itu juga mereka melihat Sim yang merangkak di langit-langit bagaikan Spiderman mode malam. Ketika mereka mencoba melarikan diri, Casey tiba-tiba ditangkap oleh petugas polisi. Namun, Sim menyerang dan membunuh para petugas polisi tersebut. Casey pun mengambil kesempatan ini untuk membawa pergi ketiga gadis itu keluar dari stasiun. Mereka lalu mencuri mobil taksi milik orang dan pergi menjauh dari pandangan Sim. Di tengah perjalanan, para gadis masih tak percaya kalau mereka akan dibunuh. Casey pun menjelaskan kalau dirinya memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, termasuk apa yang akan terjadi pada para gadis. Kemudian Casey membawa mereka ke hutan agar aman dari kejaran Sims. Ketiga gadis itu kemudian menyadari bahwa mereka mengenal Casey dalam beberapa waktu, seperti Julia yang merupakan putri tiri pasien Casey di awal film. Anya mengenal Casey sebagai tetangga apartemennya. Sedangkan Matty hampir ditabrak oleh Casey saat sedang buru-buru ke rumah sakit di awal film. Dikarenakan Sim saat ini masih memburu mereka, Casey pun meminta para gadis untuk tetap di hutan selama 3 jam.
sedangkan dia akan kembali ke apartemen untuk menyelidiki tentang siapa sebenarnya Sims. Singkat cerita, setibanya di apartemen, Casey membuka kembali berkas-berkas tentang ibunya, di mana dia menemukan riset tentang laba-laba Amazon dan juga suku Las Aranas. Ternyata, suku Las Aranas memiliki kemampuan dari racun laba-laba langka yang bisa membuat suku Las Aranas memiliki kekuatan, kecepatan, dan merayap di medan apapun. Selain itu, Casey juga menemukan foto ibunya yang sedang bersama Sims, yang artinya Sims sudah tergigit laba-laba langka itu, yang membuatnya menjadi Spiderman mode malam. Sementara itu, Julia yang mulai merasa bosan dan gelisah kemudian mengajak Matty dan Anya untuk membeli seblak. Namun karena mereka di tengah hutan, mereka pun pergi ke restoran terdekat untuk membeli makanan sebelum Casey kembali. Dan mereka pun akhirnya setuju dan pergi ke restoran terdekat. Saat ketiganya sedang menikmati makanan, seorang pria mengenali para gadis tersebut sebagai korban penculikan. Ia pun langsung melaporkannya kepada pihak polisi. Namun sayangnya laporan itu malah diketahui oleh Amaria, yang akhirnya membuat Sim mengetahui lokasi ketiga gadis tersebut. Di malam harinya, Casey kembali ke hutan dan menemukan kalau para gadis telah hilang. Namun untungnya Casey dapat melihat jejak kaki mereka dan mengikuti jejak tersebut sampai ke sebuah restoran. Terlihat mereka bertiga malah sedang asik-asikan dengan para gadun-gadun. Ketika Casey menyuruh para gadis untuk kembali, tiba-tiba Sim datang. Ia langsung mulai menghajar para pengunjung dan membunuh ketiga gadis itu. Sim juga berhasil membunuh Casey, namun untungnya kekuatan Casey kembali aktif, sehingga ia kembali ke waktu saat dirinya baru saja tiba di hutan. Casey pun segera pergi ke restoran dengan mengendarai sebuah mobil. Namun Sims datang terlebih dahulu di sana. Untung saja saat Sim akan membunuh para gadis itu, Casey lebih dulu menabrak Sims menggunakan taksi yang mereka curi. Setelah itu, Casey membawa pergi gadis-gadis itu dari hadapan Sims. Dikarenakan Casey selalu menghalangi rencana Sims, Amaria pun mencari identitas Casey yang sebenarnya, dan diketahui bahwa Casey adalah putri dari Constance Webb. Singkat cerita, Casey kemudian membawa para gadis ke kamar kos-kosan. Di sana, Casey mengungkapkan jika dirinya akan mengembalikan mereka ke orang tuanya masing-masing. Namun, ketiganya menolak karena tidak punya tempat untuk pulang lagi. Ibu Julia yang kini sedang berada di rumah sakit jiwa dan ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita yang menurut Julia tidak ingin Julia ada. Ibu Anya juga sudah meninggal saat ia masih kecil, sedangkan ayahnya dideportasi saat dia masih sekolah. Sementara ayah Matty merupakan pejabat Konoha yang licik, sehingga dia menolak untuk tinggal bersama ayahnya. Mendengar curhatan dari para gadis itu membuat Casey merasa seperti Mama Dede. Mereka pun memutuskan untuk mencari cara untuk menghentikan Sim sehingga mereka bisa hidup dengan tenang. Kembali ke restoran di mana ia mengalami semacam hubungan psikis dengan Sim. Lalu Casey bertanya alasan Sims memburu ketiga gadis itu. Lalu Sim menjawab kalau di masa depan mereka akan membunuhnya. Namun Casey membantah hal tersebut karena para gadis ini sama sekali tidak memiliki kekuatan atau keberanian. Keesokan harinya, Casey membangunkan para gadis dan memberitahu mereka jika Sim memiliki kemampuan racun yang dapat membuat orang mengalami henti jantung. Karena Casey adalah seorang perawat, maka dari itu Casey memberikan mereka tutorial cara mengatasi henti jantung dengan melakukan CPR. Kemudian Casey mengungkapkan kepada para gadis kalau ia akan pergi ke Peru Amazon untuk mencari jawaban tentang kematian ibunya dan juga kemampuannya dalam melihat masa depan. Namun sebelum pergi ke Peru, Casey sempat menitipkan ketiga gadis itu kepada Ben. Casey kemudian melakukan perjalanan ke Peru. Singkat cerita, setibanya di sana, di hutan Amazon, ia bertemu dengan kepala suku Las Aranas yang membawa Casey ke gua tempat dia dilahirkan. Di sana, kepala suku memisahkan roh Casey dari tubuhnya, yang menyebabkan Casey bisa melihat penampakan ibunya saat hamil, di mana alasan Constance mencari laba-laba langka sampai ke Amazon. Ternyata untuk menyembuhkan Janice Cassandra yang diagnosis penderita myasthenia gravis, atau bisa dikatakan cacat pada saraf tertentu yang memungkinkan penderitanya tidak bisa melihat dan juga bergerak. Setelah menyatu kembali dengan tubuhnya, kepala suku memberitahu Casey kalau Casey tidak memiliki kemampuan fisik yang baik. Namun, dia memiliki kekuatan pikiran yang sangat luar biasa, termasuk melihat masa lalu dan juga masa depan. Namun, semua itu hanyalah permulaan saja.
karena Casey akan menemukan kemampuan baru yang sangat di luar Nurul. Dan semua kekuatan itu berasal dari gigitan laba-laba di tubuh Constance sebelum Casey lahir. Scene lalu berpindah kembali ke New York, di mana Julia, Anya, dan Matty mendapati kalau air ketuban Mary sudah pecah. Menyadari Mary akan melahirkan, Ben pun mengantarkan semua wanita ke rumah sakit. Namun di tengah jalan, Amaria berhasil memindai lokasi mereka. Tanpa pikir panjang, Sim pun pergi untuk mengejar mereka. Sementara itu, Casey yang sudah kembali tidak menemukan siapapun di rumah Ben dan melihat gambaran Sim membunuh mereka semua di pusat kota. Tanpa pikir panjang, ia pun pergi ke sana menggunakan mobil ambulan yang ia curi. Ketika sedang mengemudi, Ben tidak sengaja melongo dan mengakibatkan mobilnya terhenti di tengah jalan. Kemudian mereka melihat sosok yang sedang meningkring di atas baliho caleg. Ketika Sim hendak melemparkan granat, Casey tiba-tiba menabrak Sim dari belakang. Sungguh di luar Nurul. Granat itu pun terlempar dan meledakkan mobil milik pengendara lain. Casey lalu memerintahkan kepada para gadis untuk masuk ke dalam ambulan. Lalu ia meminta Ben agar segera membawa Mary ke rumah sakit. Di tengah pelarian, Casey menyuruh para gadis untuk bekerja sama melawan Sim menggunakan APD. Dan mereka pun berhasil menjatuhkan Sim dengan APD tersebut. Akan tetapi tegangan listrik yang dihasilkan APD membuat aki mesin mobil habis. Alhasil mobil pun itu mogok. Karena tak ada mobil lain di sekitar mereka, Casey pun mengirim radio ke helikopter polisi untuk menjemput mereka di atas gedung. Setelah itu, Casey membawa mereka memasuki gedung dan menyuruh para gadis menyalakan suar ke dalam peti-peti berisi kembang api. Ketika Sim datang, peti-peti tersebut meledak sehingga Casey memiliki kesempatan untuk membawa para gadis ke atap gedung. Setibanya di sana, helikopter mengalami kesulitan saat mendarat karena banyaknya kembang api di sana. Sim kemudian menggunakan salah satu kembang api untuk meledakkan helikopternya. Ledakan tersebut membuat ketiga gadis terjatuh dan tersangkut ke dalam posisi yang sangat berbahaya. Sehingga Casey tidak mungkin bisa menyelamatkan mereka. Dan seperti biasa, ketika terpojok, kekuatan pun muncul dengan sendirinya. Casey mengingat tentang perkataan kepala suku Las Aranas, yaitu mantra Hong Bali Hong. Casey pun memproyeksikan dirinya secara astral dan menggunakan rohnya untuk menyelamatkan para gadis. Hal itu pun membuat Sim marah dan ia pun tidak lagi menargetkan para gadis dan lebih memilih mengincar Casey. Ketika Sim hendak melepaskan racun ke Casey, tiba-tiba ia tertimpa runtuhan besi yang membuatnya tidak bisa bergerak. Casey kemudian mengatakan bahwa penglihatan Sim tentang kematiannya di masa depan bukan disebabkan oleh para gadis, melainkan dikarenakan oleh Sim itu sendiri. Seketika itu juga Sim jatuh ke tanah dan berakhir tewas tertimpa papan kampanye. Sedangkan Casey jatuh ke sungai, di mana salah satu kembang api meluncur mengenai wajahnya. Namun untungnya sebelum Casey tenggelam, ia diselamatkan oleh Julia. Mereka pun kemudian melakukan CPR seperti yang Casey ajarkan kepada mereka. Dan hal itu berhasil membuat Casey sadar dari mati surinya. Singkat cerita, Casey dirawat di rumah sakit di mana para gadis berkumpul di samping tempat tidurnya. Meskipun kini Casey berhasil selamat, tapi ia kehilangan penglihatannya dan lumpuh. Namun, Casey merasa bahagia karena sekarang ia memiliki keluarga baru, yaitu Julia, Anya, dan juga Matty. Sementara itu, Mary melahirkan bayi laki-laki yang sehat, di mana bayi itu akan menjadi Peter Parker dan Spider-Man. Beberapa hari kemudian, Casey kini tinggal bersama ketiga gadis itu. Meskipun buta dan lumpuh, tapi Casey masih mampu melihat dengan jelas menggunakan pikirannya. Casey lalu memberitahu mereka tentang visi lain yang dia miliki, di mana mereka berempat akan mengenakan pakaian pahlawan untuk membasmi kejahatan. Casey pun tersenyum sambil menantikan masa depan tersebut. Dan film pun tamat. Dan itulah alur cerita film dari Madam Web 2024. Gimana? Cukup seru bukan? Meskipun film ini memiliki rating 5, namun menurut Mimin, film ini cocoklah dikasih rating 6/10. Meski memiliki alur cerita yang terlalu biasa dan cringe, namun kita selalu dimanjakan dengan para pemerannya. Film ini cukup oke untuk ditonton untuk mengisi waktu kabut kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, like aja dan jangan lupa subrek, and see you the next video, bye-bye.